Bismillahirrahmanirrahim. Pas jam 7 kami persiapan berangkat menuju ke Surabaya, menuju ke Hall Sunan Ampel. Siap berangkat. Biasanya kalau di Ampel kita menggunakan satu bis. Untuk kali ini kita menggunakan 2 bis karena ada grup Almalka juga yang berangkat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semua? Suasana pagi yang penuh berkah. Lihat nih, armada yang bakal bawa rombongan Hadrah Al-Muhibin sudah siap siaga. Semangatnya sudah mulai terasa di sini. Satu persatu perlengkapan mulai masuk bagasi. Bukan cuma bawa badan dan alat hadroh, tapi kita semua bawa rindu buat sowan ke Sunan Ampel. Alhamdulillah. Ini rimba kencana ini ya? Oh? Iya. Rimba kencana. Bismillahirrahmanirrahim. OTW Sunan Ampel. Kali ini kita dapat kloter bus 2, yang satu di belakangnya itu. Tapi semua tetap sama. Ada yang pernah ziarah ke sini juga. Absen di kolom komentar ya. Sunan Ampel ya Allah, insyaallah. Kalau ini nanti hall acaranya. Oke, hampir setengah 8. Persiapan mau berangkat. Kita siap semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakharana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Alhamdulillah semua sudah masuk dan duduk di posisi masing-masing. Di dalam sini suasananya udah sangat nyaman banget. Siap buat melakukan perjalanan menuju kota Surabaya. Al-birra wa taqwa wa minal amal. Dan tasnya koordinatornya Mbak Ilhan. Untuk anggota yang bertanggung jawab terhadap bendera ada Abdan, Reza, Abdillah, Rafli, sama Akbar. Untuk speaker kita bawa 4 speaker, 1 speaker. Bis tetap berjalan, semangat pun makin kencang bergema. Menikmati tiap kilometer perjalanan menuju kota Surabaya dengan hati yang riang bersama tim Hadrah Al-Muhibin. Masuk pintu tol daerah Kertosono. Malah ono ning YouTube iki pas salat imame arep maca Yasin. Mamu maju yo bener. Oke, perjalanan dilanjut. Alhamdulillah. Cari ngerti Yasin. Alhamdulillah sudah masuk tol. Dulur-dulur Al-Muhibin, perjalanan kita menuju Hall Sunan Ampel ini alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Semoga sampai di Surabaya nanti. Biar fisik tetap fit dan ibadah kita nanti makin khusyuk. Kita mau rehat sejenak di rest area Melati daerah Jombang. Kalau dari pintu masuk pintu tol Kertosono tadi rest kedua. Setelah beberapa saat menempuh perjalanan, waktunya kita rehat sejenak. Bis rombongan mulai merapat di rest area 695 atau rest area Melati untuk mengisi tenaga. Monggo, setelah kendaraan parkir Banget. Banyak. Alhamdulillah, pahlawan membawa payung Al-Muhibin legendaris ini. Oke teman-teman, kita lihat sejenak. Sekarang posisi lagi
mampir di rest area Melati, tepatnya di 695. Terus sudah mulai kasih kode, soalnya dari rumah nggak sarapan ini tadi. Untungnya dari tim konsumsi Hadrul Muhibin sudah siap siaga makanan. Alhamdulillah, itu base satunya. Base kedua yaitu Hadra Al-Malka. Alhamdulillah. Apa gimana nih? Sego kuning. Menu hari ini aja sego kuning muga-muga. Oh, sego putih sip. Ya wis, nasi putih dari Yasin Catering, Kampung Dalam punya ini. Ayam bakar enak iki. Sego putih nah, ngene malah cocok. Mantep. Kerupuknya 2 dikasih Kak Fahri. Nggak mau kerupuk, maunya banyak kacang katanya. Alhamdulillah. Urusan perut tenang aja, ya toh. Al-Muhibin menyediakan. Tinggal menikmati bareng-bareng di titik kumpul yang sudah ditentukan. Sebenarnya bukan titik kumpul, tapi pelancar semua itu. Lagi semua istirahat, meluruskan boyok, kita ngopi dulu aja di sini sama Sukidi, sama Ma'ruf, Saiful. Alhamdulillah. Ini kopi kubuk loro. Nah, nguyuh saya mau. Lagi di tol Jombang Mojokerto dan butuh healing sejenak? Jangan cuman lewat, kita mampir dulu di rest area kilometer 695A atau yang lebih dikenal dengan Teras Melati. Kopi panas enak iki. Tuku aku. Ojo metu apik men le. Liben. Kanggo sepedahan lo biasanya iki. Oke, hal lain. Ajib. Mahal. Insyaallah. Baru kayak habis makan silakan sambil ngobrol-ngobrol santai. Yang mau foto-foto buat kenang-kenangan rombongan Al-Muhibin juga boleh banget, tapi tetap ingat waktu ya biar jadwal nggak molor. Oke, kita kembali ngopi dulu. Oke, persiapan masuk ke bis lagi. Ini nanti menuju ke parkiran religi Sunan Ampel, insyaallah. Oke, bis wani nyambut kayak yo. Pilih terhal yo. Ada ini. Wes, Pak. Yang penting ngopi. Ngono tok. Mengingat ini adalah acara hall Sunan Ampel, biasanya kondisi di sana itu akan sangat ramai ya. Jadi titip beberapa hal untuk kenyamanan kita bersama. Nanti tetap berkelompok, terus jaga barang bawaan, sama persiapan batin itu harus ada itu. Oke, gas menuju ke
Parkiran Sunan Ampel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, perjalanan kita lanjutkan kembali setelah sejenak melepas lelah di teras Melati Rest Area 695 Jombang yang nyaman dan ikonik ini. Roda kendaraan mulai berputar lagi menuju arah timur. Saatnya menempuh sisa perjalanan sekitar 1 jam menuju Kota Pahlawan. Sarjana kabeh, omah-omah kabeh ning luar negeri kabeh bayangin. Ananda tinggal ning omah dhewe piye kae. Wes sakit ta? Padahal RT ku nakal. Melewati jalur tol Jombang, Mojokerto hingga Surabaya, pemandangan berganti dari hamparan hijau menjadi hiruk-pikuk kota. Perjalanan menuju Hal Sunan Ampel ini bukan sekedar berpindah tempat, tapi sebuah napak tilas spiritual. Jalannya macet, padahal tol Surabaya semakin ramai. Nabi saja waktu mau sujud neng pas sujudannya ono kolot jengking. Kolot jengking singkir kita Nabi kayak sujud. Alhamdulillah, selamat datang di kawasan religi Sunan Ampel. Suasana khas Timur Tengah langsung menyambut kita begitu masuk jalan nyamplungan ini. Jam 11.40 tekan terminal religi Sunan Ampel. Wah, rame biji parkirannya. Maklum, momen hall. Oke, berjalan di Kampung Margi. Mungkin sekitar 2 km, tapi lewatnya itu dalam pasar. Nanti cari jalan yang tidak rame aja. Jadi tempat orang berjualan di terminal. Dulu jalannya sempit, sekarang sudah lumayan lebar ya. Terus dari terminal sini kita bisa langsung nyebrang ke maka di seberang sana itu lewat jalan yang sudah dibuat dari kapan tak tahu ini. Nah, kalau mau ke Sunan Ampel itu dari terminal nyebrang dulu ke sini, nyebrang sungai. Untuk pembangunan masjid ya Pak, masjid berada kota Surabaya. Dari terminal kita mulai berjalan kaki menyusuri rute ikonik ini. Suasana spiritual begitu terasa di setiap sudutnya, menyatu dengan deru langkah para jamaah yang punya tujuan yang sama. Biasanya dulu lewat situ, lewat tengah pasar. Tapi daripada nanti ramai banget jalannya, kita lewat pasar kambing atau enggak Ampel Kecilon. Kono itu yang kono pasar kambing. Alhamdulillah, kok kene pas azan zuhur. Masuk di Ampel Kecilon biar enggak lewati ramainya pasar. Nih, teman-teman. Mau HP musim? Kalau mau HP musim? Tahu loh? Ayo. Masuk di pasar, nanti keluar lagi di pintu utama. Pintu utama masuk. Wah, bahwe, iki diblur nak. Gila ya. Tapi aku buren, kayak wong pas berkosa ngono kan. Tapi di kayak anu
asbak. Langkah kaki kami kini mengarah ke Masjid Serang, sebuah bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu syiar Islam di kawasan Ampel ini. Nyebrang menuju Masjid Serang. Ini jalannya masih longgar, tapi pas nanti prosesi arah-arahan di ramenya gak ada lagi. Lautan manusia nanti di sini. Sebenarnya juga disediakan oleh panitia tempat pas di depan Jalan Kampung Margi, yaitu di Masjid Kampung Margi. Tapi mengingat di situ pasti ramai atau membludak, jadi sebagian memilih untuk ke Masjid Serang saja. Wow, itu ada puji-pujian sih dan puji-pujian. Ya Muhammad. Nah. Ya, sholat menjeru gabung sama yang sholat di jamak. Sesampainya di Masjid Serang, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak sekaligus menunaikan kewajiban, yaitu sholat zuhur beserta sholat asar di jamak. Mengingat acara di Kampung Margi sudah mulai diisi hadroh dari Bangil, jadi kami pun langsung bergegas sholat. Oke, setelah sholat jamaah takdim tadi, zuhur dan asar, kita rencana mau menuju ke Kampung Margi untuk mengikuti acara maulid. Generasi penerus Al Muhibin ini. Tepat di dekat masjid ini kita memasuki kawasan Kampung Margi. Disinilah pusat kekhusyuan berada, lokasi utama pembacaan maulid digelar. Lantunan sholawat mulai terdengar menandakan puncak kerinduan pada sang Nabi dan penghormatan bagi Sunan Ampel segera dimulai. Kepedulian warga, es jauh gratis di sini pas momen acara Sunan Ampel. Alhamdulillah sampai sini ternyata datang juga jamaah Blitar. Yang pasti nanti momennya rawame ini nanti. Nggak nyadar kalau tasnya yang besar itu tak bawa di Kampung Margi. Oke, saya duduk dulu di antara jamaah yang hadir acara siang ini. Kemeriahan di Kampung Margi sudah mulai terasa sejak awal, sebelum masuk ke acara inti yaitu pembacaan Maulid Simtudulur. Suasana siang ini dibuka dengan penampilan dari jemaah Hadroh Bangil, qosidah dan lantunan selawatnya membangkitkan semangat para jemaah yang hadir. Tuan rumah menginstruksikan kalau jamaah Al-Muhibin dipersilahkan masuk dulu untuk ramah tamah di dalam sebelum pembacaan maulid. Tapi ya gimana lagi, tahun ini jamaah yang ikut ada banyak sekali, jadi hanya sebagian yang masuk. Tapi tenang aja, yang di depan pun tetap kebagian nasi nampannya kok.
Sambil mendengarkan qasidah dari Hadroh Bangil, nasi kebuli Nampanan sudah mulai dibagikan ke jamaah yang hadir. Wah, bagian ini nih pasti jadi momen yang paling ditunggu-tunggu di setiap acara haul atau maulid. Tradisi makan Nampanan selalu berhasil menggambarkan kebersamaan dan keberkahan. Oke, habis makan ada waktu keluar sebentar, rokokan 15 menit lalu melanjutkan acara maulid kita yang nanti mengisi. Yang berangkat menyusul sudah mulai berdatangan. Ini rokokan dulu 15 menit lalu acara maulid. Halo Roh, gimana kabarnya Roh? Alhamdulillah, mumpung 15 menit kayak waktu rokokan. Ya Roh ya. Oke. Sebat dari Habib Soleh. Suasana di Kampung Margi kini telah mencapai puncaknya. Ratusan jamaah sudah memadati setiap sudut jalan dan lorong. Di bawah komando Hadroh Al-Muhibbin, pembacaan kitab Maulid Simtuduro resmi dimulai. Rasakan getarannya. Suara terbang yang bersahut-sahutan ini seolah memanggil jiwa kita untuk fokus pada satu tujuan, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Simtuduro atau yang sering kita sebut dengan Untaian Mutiara bukan sekedar bacaan sejarah. Di setiap bait yang dilantunkan ada kerinduan yang mendalam. Lihatlah wajah-wajah di sekitar kita, tua, muda, semuanya menunduk khidmat, meresapi setiap kalimat pujian yang mengagungkan akhlak sang uswatun hasanah.
Pak Muhyiddin benar-benar membawa ruh dalam acara kali ini. Ketukan rebananya stabil dan bertenaga, mengiringi bait demi bait syair dengan sangat indah. Tidak ada yang terburu-buru, semua dinikmati seolah setiap jamaah ingin waktu berhenti sejenak di sini. من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأثر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والقدرة كجباتنا كالمستور حامد المحمود وغنى بالله بالتعظيم والسجود. Inilah momen yang paling menggetarkan hati Mahalul Qiyam, saat seluruh jamaah berdiri sebagai bentuk penghormatan dan kerinduan. Di saat ya Nabi salam alaika bergema, suasana berubah menjadi haru, mengirimkan salam terjauh dari Kampung Margi menuju Madinah Al-Munawwarah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Duduk berdampingan dengan sesama jemaah tanpa memandang latar belakang membuat kita sadar akan indahnya ukhuwah. Di bawah naungan Karomah Sunan Ampel, hari ini kita semua disatukan oleh cinta yang sama, cinta kepada Rasulullah dan harapan akan syafaat beliau di hari akhir nanti. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على محمد يدعو المولى ويدعو إلى الله ورسوله بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم مشكورا وفعلي فيه محمودا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Saat ini kami sedang menunggu sejenak di Gang Kampung Margi. Para jamaah yang bermukim di kawasan Ampel sedang menunaikan ibadah sholat asar. Momen jeda ini kami gunakan untuk mengatur barisan dan mempersiapkan diri untuk agenda berikutnya, yaitu arak-arakan. Loh, sandal sisi tadi. Sandal sisi. Wih, gila. Oh, tak pikir hilang. Ternyata sandal sisi di kuwi. Bismillah, semoga nanti pas arak-arakan lancar. Rame pol di sini.
Sego apa Uman? Sego awakmu iki. Lawan. Lah awakmu kok kancani ya? Sugeng. Hah? Sing kancani Sugeng. Ya andalan nih. Begitu sholat asar selesai, suasana kembali bergemuruh. Inilah yang ditunggu-tunggu, prosesi arak-arakan menuju makom sang wali. Suara tabuhan hadrah kembali berlalu, mengiringi langkah ribuan orang yang berjalan beriringan. Salamun, 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 salam ala limaka wa Lautan manusia mulai mengalir menyusuri lorong-lorong legendaris Ampel. Ada energi luar biasa dalam arak-arakan ini, sebuah penghormatan kolektif menuju pusara Sunan Ampel. Perjalanan kami belum berakhir, mari kita ikuti langkah kaki ini menuju titik akhir ziarah. Dan lihatlah, jalanan yang tadinya padat kendaraan kini berubah menjadi lautan manusia yang bergerak dalam satu irama. Sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Langkah kaki membawa kami memasuki area jalan pertokoan. Di sini aroma khas Ampel mulai menyeruak. Para pemilik toko berdiri di depan pintu mereka, memberikan penghormatan bagi rombongan arak-arakan. Sebuah pemandangan yang hanya bisa kita temui setahun sekali dalam kemeriahan Hall Sunan Ampel. Suasana semakin pecah tatkala nanti di tengah pasar Ampel. Lorong yang sempit terasa semakin sesak, namun ada energi yang luar biasa. Berjalan di tengah pasar butuh kesabaran ekstra, tapi justru disinilah seni dari perjalanan Hall Sunan Ampel ini.
merasakan kebersamaan dalam himpitan kerumunan. Lorong pasar berakhir dan gerbang makam sudah nampak di depan mata. Perjalanan membelah pasar dan perkampungan tadi benar-benar menjadi pengalaman spiritual yang tidak terlupakan. Sebentar lagi kita akan sampai di titik tujuan utama untuk memanjatkan doa. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan arak-arakan ini. Oke, kami lurus sementara nanti habaib masuk lewat sini, masuk ke dalam makom. Kita lurus ini karena mau ke mes, nanti keliling masjid. Alhamdulillah, prosesi arah-arahan berjalan dengan lancar. Siap, makasih Mas Arif, Dewanitas. Setelah perjalanan panjang arak-arakan yang penuh energi, rombongan jamaah hadroh akhirnya sampai di titiknya. Mereka langsung diarahkan menuju mes yang telah disediakan panitia untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Wahab di Wahab. Namun perjalanan saya kali ini tidak berhenti di sini ya. Saya bersama Pak Wahab punya rencana lain. Di tengah kerumunan jamaah yang mulai beristirahat, kami memutuskan untuk melanjutkan langkah menuju rute ziarah berikutnya, yaitu di Pekirian. Berada di jamaah Hadrah Bangil, setelah ngarak kumpul di sini, dikasih makan. Alhamdulillah. Mungkin besok Al-Muhibin juga gini. Ada keluarganya yang stay di sini lalu mampir dulu makan. Haha. Berhenti di Indomaret bentar. Dari kopi buat biar enak lah kalau ngerokoknya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Naik beca menuju ke Pekirian. Kita ziarah dulu di lewat sini bisa ternyata. Oh, lewat sini bisa. Beca ngawut tapi ceklongan barang di terabas kita sekene wedi terobosan ceklongan. Sementara jamaah hadrah menuju ke mes, kita menuju ke Pekirian dulu buat ziarah sama Pak Wahab. Alhamdulillah sampai di Pekirian. Tujuan kami adalah sebuah tempat yang menyimpan ketenangan luar biasa, pemakaman Pekirian atau yang lebih dikenal dengan Majanatul A'rab. Perjalanan singkat ini terasa begitu kontras dari kemeriahan hal menuju ke heningan ziarah yang lebih personal. Tempat ini bukan sekedar pemakaman biasa, disinilah bersemayam para kekasih Allah, para ulama dan habaib yang telah berjasa besar dalam dakwah Islam di tanah ini. Kuburannya datuknya, katanya di sini. Datuk siapa Pak? Sadia. Sekitar sini. Oh ini. Loh, iki awak dhewe sing moro rene karo Kak Idolah ya to? Sing ketutup resek apa kae? Ya.
Ada rasa haru tersendiri melihat teman kami bersimpuh di depan makam leluhurnya. Ziarah ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga sanad, sejarah, dan bakti kepada orang tua kita yang telah mendahului di sini. Alhamdulillah setelah ziarah di datuknya Pak Wahab. Ini makam Habib Neon. Yang tadi bah. Oke. Sekarang kita menuju perjalanan pulang. Aduh, sandung loh. Ini adalah makam Habib Neon. Apa dari Habib Syekh Ali Idrus. Di sini makam-makamnya para habaib-habaib. Langkah kami tertuju pada satu makam yang sangat masyhur di sini, yaitu makam Habib Muhammad bin Husain Al Idrus atau yang lebih akrab disapa dengan julukan Habib Neon. Mengapa dijuluki Habib Neon? Konon karena karomah beliau yang luar biasa. Di depan pusara beliau kami tertunduk merapal doa dan tawasul, mengharap keberkahan dari sosok yang cahaya dakwahnya masih terasa hingga hari ini. Piro? 5. 3 bayang tadi 5 bah. Yo. Se. Oke, Ada 5 ini. Kilo. Ini kurang banget tuh. Jadi wes. 3 aku baiki kan itu. Ya Allah. Ya Allah bah. Wis bah. Wes yo. Bah. Wes, makasih. Iya, Pak. Di sini. Wah, diserang bocil-bocil. Wah. Alhamdulillah bisa diambil ini sekaligus ziarah di saudara Pak Wahab di sini, datuknya. Terus kita tadi sempat mampir di makamnya Habib Neon dan Habib Syekh. Alhamdulillah berkah sekali di sini. Ziarah di Majanatul A'rab dan rangkaian Sunan Ampel akhirnya tuntas. Sekarang waktunya kita kembali ke parkiran bis. Kalau biasanya orang-orang pilih naik becak biar cepat sampai, kali ini saya dan Pak Wahab punya ide lain. Kita putuskan buat jalan kaki saja. Sampai jalan Ring Road, depannya Pegirian. Ini pulang naik apa ini? Jalan kaki apa beca ini? Bentar. Wih, rame pol jalannya. Wahab no sudah cacai melaku, ngomongnya jaraknya 1 kilo. Wahab lo wis teko. Padahal gue orangnya 500 meter. Dan gebrubuk gak ada. Wes. Sambil nunggu Hadro, jamaah Hadro menuju ke terminal. Kita sudah di depan terminal. Sambil nunggu sambil ngopi, beli es. Kopinya tetap poin kopi. Totalan. Terus ini gede. Jajannya 2. Akhirnya langkah kaki kita kembali menapak di Terminal Religi Sunan Ampel. Jam 5 lebih 7 menit. Ternyata orang-orang sudah menunggu di bis. Nggak tahu, jadi lewat yang agak ke sana tadi. Oke, menuju ke bis. Oh itu, oh bukan, belakangnya. Rasa lelah berjalan kaki tadi seketika terbayar dengan kepuasan batin setelah mengikuti sebuah rangkaian haul. Sekarang waktunya kami bersiap untuk menempuh perjalanan pulang menuju Tulungagung. Oke. Udah, Pak. Gimana hal hari ini?
Ya omeng belen. Di paketan rameng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Belen. Ini acara sudah selesai dengan lancar. Alhamdulillah. Sekarang sudah jam 5 sore lebih 11. Sudah lagi waktunya pulang. Oke, terima kasih Pak Jafar. Sukses ya. Amin. Hadrah Muhyiddin, berkah. Halo. BTW untuk bisnya ini pakai Puma Trans PT Putra Malaka Sejahtera. Ini nomor HP-nya. Tempat duduknya nyaman, tapi di seatnya itu jaraknya kurang longgar ya menurut saya. Jadi mentok. Puma ini toh Om? Puma ini. Lho Jati, Puma. Oh. Oh, rata toh. Perjalanan meluncur ke Tulungagung. Meninggalkan hiruk-pikuk Surabaya, kendaraan kami melaju membelah jalan. Perjalanan menuju Tulungagung memakan waktu sekitar 3,5 jam, dan tentu saja perut mulai memberikan sinyal lapar setelah seharian penuh aktivitas. Di tengah perjalanan nanti, kami punya satu rencana penting, yaitu mampir untuk makan malam di restoran. Alhamdulillah jam 19.15 sampai di Butitin. Masakan galak di rumah makan Mbak Lidin ya. Sesuai rencana, kami menepi sejenak di Resto Butitin. Tempat ini memang jadi jujukan favorit kalau sedang lewat jalur ini. Suasananya yang nyaman dan deretan menu rumahan benar-benar menggoda selera. Setelah seharian berdesakan di acara hall, menyantap hidangan hangat di sini rasanya seperti sebuah kemewahan yang luar biasa. Sampai di Butitin kita sholat dulu jamaah. Tadi mau akhir ini 7:30 kalau tidak salah. Mungkin pas sisa juga ini. Oke, yang mau ke toilet dulu. Musolanya kalau tidak salah di depan sana. Lewat sini. Besar juga di sini, musola maksud saya. Sebelum memanjakan lidah, ada kewajiban yang harus ditunaikan. Sebelum duduk di meja makan, kami sempatkan dulu menuju musola untuk melaksanakan sholat jamaah akhir. Rasanya tenang sekali bisa bersujud sejenak, mensyukuri kelancaran perjalanan Hall Sunan Ampel hari ini. Ibadah tuntas, hati tenang, berubah sekarang kita fokus ke urusan perut. Oke, habis sholat jamaah tadi antara maghrib sama isya. Sekarang menuju ke tempat makan. Tempatnya seperti tahun kemarin, lantai 2 pojok utara. Mantap, ada live musiknya juga. Oke, kita menuju ke atas untuk makan dulu. Sambil menunggu makanan disiapkan, saya dan rombongan Hadroh duduk santai menikmati suasana resto yang cukup nyaman untuk melepas penat ditemani kopi yang sudah jadi. Di momen-momen seperti inilah biasanya kami saling berbagi cerita atau sekedar mereview momen pas haul tadi. Mumpung saya utuh. Tuh. Komplit. Bakar, lodo, tuna, lele. Jangan tahu yang selesai, yo seger. Baru nunggu mau biasa saya.
Iki sitok ya apa iki? Burame iki. Oke, Konsepnya ambil sendiri alias prasmanan. Jadi kita bisa bebas takar sesuai tingkat kelaparan masing-masing. Mas, ada kereta lewat. Saya putuskan ambil porsi yang pas saja. Ambil makanan sendiri begini emang bikin puas karena kita tahu persis mana bagian yang paling kita suka. Oke, piring sudah penuh, saatnya kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu. Yo ngene pimpinan pemimpin sego karo mito. Lawe mego tahu tok, ayam tok, ikan tok. Lah yo kabeh tok. Lah yo. Oke, sudah sepi. Waktunya perjalanan pulang menuju ke Tulungagung. Mungkin 1 jam dari sini. Jam berapa ya ini? Jam 8:30. Ini bus kita. Alhamdulillah lawe ada sisa. Ambil sayap 2 ya sama apa ya? Mie. Aja. Itu aja sayap 2 buat oleh-oleh. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah setia mengikuti video ini dari awal sampai momen makan malam di Resto Budidin tadi. Semoga tayangan ini bisa mengobati rindu kalian yang belum sempat hadir di Hall Sunan Ampel tahun ini, atau mungkin jadi inspirasi buat kalian untuk ikut berziarah tahun depan. Perjalanan religi selalu punya cara unik untuk memberi kita ketenangan di tengah hiruk pikuk dunia. Sekarang kendaraan kami terus melaju menuju Tulungagung. Doakan kami selamat sampai tujuan dan semoga keberkahan dari Sunan Ampel serta para habaib yang kita ziarahi tadi senantiasa mengalir untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus bersolawat dan menjaga silaturahmi dimanapun kita berada. Sampai jumpa di perjalanan spiritual dan petualangan kuliner berikutnya. Saya pamit undur diri dan Pak Wahab juga. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidawa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.